Tamu terhormat. Halo semuanya. Saya sekarang mengumumkan. Lelang resmi dimulai. Baiklah. Baiklah. Benda ini adalah kepala Buddha. Ini memiliki nilai koleksi yang sangat besar. Harga awal 5 juta. Kakak Chin An, kepala Buddha ini sepertinya cukup bagus. Haruskah kita menawarnya? Ya lumayan. Aku menawar. Aku menawar 10 juta. Chen An, kau tak nak tawar barang koleksi kah? Sebagai hadiah selamat untuk gerbang naga Xiao, aku sarankan kamu menawar dengan cepat. Kalau tidak untuk barang koleksi nanti, kamu tidak akan mampu membelinya sama sekali. 10 juta. Kalian 4 keluarga besar. Kapan kalian menjadi begitu murahan? 10 juta bagi kami 4 keluarga besar. Tentu saja tidak berarti. Tapi bagimu ini, pengumpul sampah itu, Tuan Muda Ye masih sangat dermawan. Hanya saja, saya risau orang tak gunani seumur hidup dia. Belum pernah melihat 10 juta kan? Bukankah Wang Peng memberitahumu bahwa aku dengan santai mengambil botol air mineral? Dan itu bisa dijual seharga 50 juta. Xiao Linglong, kamu benar-benar menemukan pria yang baik untuk dirimu sendiri. Botol air mineral terjual 50 juta. Kamu menjualnya kepada siapa? Han Kikian. Han Kikian, Gubernur Han. Lalu mengapa kamu tidak bilang, kamu menjual botol air mineral ini kepada Tuan Feng? Dia menawar 30 juta. Harganya terlalu rendah. 30 juta. Menurutku kamu bahkan tidak pantas membawa sepatu mereka. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Kau sangat suka membawa sepatu. Kalau begitu pergilah membawa sepatu. Aku tidak menghentikanmu. Kamu, tuanmu datang. Jangan merendahkan dirimu ke level si tidak berguna itu. Aku menawar 10 juta. Ada yang menawar lebih tinggi. Jika kita tidak menawar lagi, itu akan direbut. Biarkan dia menawarnya, itu palsu. Sistem dah tolong Tuan ubah sembang jati kenyataan. Palsu. Kalau begitu kamu barusan Sedang bermain dengan mereka. Hanya orang bodoh besar yang akan menghabiskan 10 juta untuk membeli kerajinan tangan modern. 10 juta satu kali. 10 juta dua kali. 10 juta tiga kali. Terjual. Selamat Tuan Muda Ye. Kepala Buddha ini adalah barang koleksi termurah. Jika kamu bahkan tidak bisa membeli yang ini, maka barang koleksi nanti, kamu tidak akan bisa menawarnya nanti. Kakak Chin An tidak menawar. Karena kepala Buddha ini palsu. Palsu. Chen An, kamu berasal dari latar belakang yang rendah. Tentu saja kamu tidak akan mengerti. Di kepala Buddha kembar dengan rahasia. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, wawasan dia melangkaui orang biasa. Ini adalah harta yang dinilai oleh Master Wu. Master Wu berasal dari rumah lelang 4 samudera. Pakar eksklusif. Orang tidak berguna sepertinya tidak akan mengerti. Itu normal. Ini menggunakan teknik pembungkus giok yang legendaris. Palsukan luaran untuk lindungi yang asli. Bagian luarnya palsu. Tapi di dalamnya ada harta yang bernilai 50 juta. Setara dengan harta nasional. 50 juta. Sepatutnya cakap awal, aku akan tawar benda tuh. Linglong, jangan khawatir. Jika aku bilang itu palsu, maka itu palsu. Tidak. Apa kalian terlalu banyak membaca novel dan harta nasional? Jika itu harta nasional, pemerintah pasti sudah mengambilnya sejak lama. Apa kau benar-benar berpikir ini giliranmu? Sepanjang hidupku aku telah menilai harta yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak pernah gagal sekalipun. Bagaimana mungkin ini palsu? Lihatlah lebih dekat. Kepala Buddha giok ini. Apakah ini asli atau palsu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa palsu? Ini benar-benar palsu. Palsu. Tadi malam aku berulang kali menilainya. Barang ini adalah barang asli. Bagaimana bisa palsu? Tuan Wu tidak bercandakan. Kamu ini apa? Bagaimana mungkin aku seorang lelaki tua bercanda denganmu? Tuan Muda Ye, habiskan 10 juta beli craft tangan modern. Selamat. Ini hanya 10 juta. Tuan muda ini punya banyak uang.
Teman muda, aku pin orang tua tentang kepala Buddha Jet nih. Tak boleh beza itu palsu pandangan pertama. Bagaimana kamu teman muda bisa melihatnya? Itu tidak mungkin. Mungkinkah ini adalah keahlian unik keluargamu teman muda? Ini tidak bisa diwariskan kepada orang luar. Iya ya, tepat sekali. Aku mengerti. Kakak Chin An. Bagaimana kamu barusan melihat bahwa kepala Buddha Giok itu palsu? Sebenarnya aku punya penglihatan röntgen. Misalnya, kau memakai baju hitam hari ini. Chen An, jangan melihat-lihat sembarangan, jangan melihat. Hanya bercanda. Aku hanya menggodamu. Macam mana aku boleh ada penglihatan röntgen? Seribu li sungai dan gunung. Ini berasal dari akhir dinasti Sang Utara. Dilukis tangan oleh Tuan Wang Anmen. Harga awal, 10 juta. 11 juta. Bukankah kamu seorang VIP Chen An? Mengapa hanya menambah 1 juta? Aku Ye Fen harus memiliki lukisan ini. Aku meminta semua orang untuk memberi sedikit hormat pada keluarga Yiku bagaimana? Keluarga Tang Abstain. Karena Tuan Muda Ye menyukainya, maka itu milikmu. 30 juta. 50 juta. Chen An, mengapa kamu tidak menawar lagi? Tak ada duit, tapi kau nak bersaing dengan Tuan Muda nih. Sungguh semut mencoba mengguncang pohon. Melebih-lebihkan kekuatan diri sendiri. Keluarga Yiku telah berdiri di Jiangchan selama 100 tahun. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Meskipun keluarga Xiaonya memiliki aset 10 miliar. Tapi dibandingkan dengan keluarga Yi kami, mereka hanyalah semut. Ye Feng, jangan keterlaluan. Itu hanya 50 juta. Aku menawar 60 juta. 100 juta. Apa 100 juta? Gila. Chen An, berhentilah berpura-pura kaya padahal tidak. Dari mana kamu mendapatkan 100 juta? Aku sangat curiga anak ini Chen An. Menawar sembarangan tanpa uang. Mengganggu ketertiban lelang. Aku mengusulkan untuk memverifikasi dana Chen An. Tuan Chen, permisi, sesuai dengan peraturan tempat ini. Anda perlu memberikan kartu ban untuk verifikasi. Sistem-sistem cepat keluar. Jangan menggangguku di saat seperti ini. Verifikasi itu. Chen An, kamu menggunakan kartu anggota supermarket ini sebagai kartu ban. Kamu benar-benar punya ide. Linglong, lihat. Ini pria yang kamu pilih. Seorang yang tidak berguna. Penuh kebohongan. Aku sarankan kamu. Kamu segera tinggalkan dia. Lihatlah baik-baik dengan jelas warna asli sampah ini. Tuan Chen, apakah Anda mungkin salah mengambil kartu? Atau mungkin Anda bisa beralih ke kartu lain? Aku tidak salah ambil verifikasi kartu ini. Chen An, kamu mencari mati. Meskipun kamu mengenal Tuan Qian. Tapi dengan pamer seperti ini, Tuan Qian juga tidak akan membiarkanmu lolos. Teman kecil Chen, jika Anda beralih ke kartu ban, orang tua ini masih bisa memohon kepada Tuan Qian atas nama Anda. Chin An adalah suamiku Xiao Linglong. Apa yang kumiliki adalah miliknya. Verifikasi kartu ini. Chin An, kamu. Jangan khawatir. Verifikasi yang ini saja. Jika ada masalah, kau bisa menghadapiku sesukamu. Teman kecil Chen, Anda harus bertanggung jawab atas perkataan Anda. Sistem-sistem. Jika kau tidak segera muncul, aku tamat. Ini sebenarnya ban dunia tertinggi seumur hidup. Kartu VIP emas hitam. Ini tidak mungkin. Tuan muda ini tidak percaya. Kartu anggota supermarket yang rusak. Bagaimana bisa berubah menjadi kartu bank tertinggi dunia? Tuan muda ini tidak percaya. Pasti ada kesalahan. Kad emas hitam agung ada hat pengeluaran tanpa batas. Uang tunai bisa ditarik kapan saja di mana saja. 100 miliar. Jangankan 4 keluarga besar kami. Bahkan Tuan Gubernur. Dia belum pernah memilikinya. Ini bukan kesalahan, ini asli. Tidak apa-apa. Lanjutkan lelangnya. Teman kecil Chen memiliki pikiran yang luas. Dia benar-benar luar biasa. 1000 li sungai dan gunung ini milik Anda. Tunggu. Aku belum menawar. Tuan muda Ye, apakah Anda masih menaikkan tawaran? Aku menawar 200 juta. 200 juta.
Dear Feng, apa kau punya uang sebanyak itu? Aku tuan muda terhormat dari keluarga Ye. Hanya 200 juta. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menyediakannya? Bisakah kau menunjukkannya atau tidak? Verifikasi saja dan kau akan tahu. Chen An, jangan keterlaluan. Aku dari keluarga Yi, kepala dari 4 keluarga besar. Apa kamu pikir kami akan kekurangan 200 juta milikmu? Kalau begitu silakan verifikasi. Aku tidak akan memverifikasinya. Ini adalah penghinaan bagi keluarga Yi kami. Tapi kamu yang pertama menghina Chen An, bukan? Jika kamu tidak menerima verifikasi aset, maka itu mengganggu ketertiban tempat ini. Menurut aturan, kamu harus keluar sendiri. Aku tuan muda keluarga Ye. Siapa yang berani mengusirku? Tuan Wu, aturanmu di sini kalau menyangkut keluarga Ye, tidak berarti apa-apa. Nona muda Xiao, Anda salah paham. Maka rumah lelang 4 lautanmu hanya punya nyali untuk menindas. Suami saya suami Xiao Linglong, dan hanya punya nyali untuk menghina keluarga Xiaoku. Karena Anda mengatakannya begitu. Kalau begitu tuan muda Ye, tolong tunjukkan kartu bank Anda kepada kami. Sesuai dengan peraturan, kami akan memverifikasi aset Anda. Jika tidak, silakan pergi. Ini. Maaf, Tuan Ye. Saldo di kartu ini kurang dari 50 juta. Saya dengar sebelumnya bahwa Yi Feng tidak disukai di keluarga Ye. Mungkinkah itu benar? Yi Feng, apakah kamu benar-benar tidak bisa menghasilkan 50 juta? Bagaimana mungkin tuan muda ini kekurangan uang? Aku terlalu terburu-buru saat pergi, dan hanya mengambil kartu yang salah. Keluarga Ye kami bernilai ratusan miliar. Bagaimana mungkin kami kekurangan 200 juta ini? Rumah lelangmu juga jangan keterlaluan. Tuan Wu, menurut peraturan tempat ini, penawaran sembrono dan gagal verifikasi aset. Bukankah itu berarti dia harus diusir? Peraturan memang begitu adanya. Aturan dibuat oleh manusia. Di Jiangchen, keluarga Yi kami adalah aturannya. Aku ingin melihat. Siapa yang berani mengusirku? Siapa yang berani mengusirku? Omong besar sekali. Halo Tuan keempat Qian. Tuan keempat Kian. Halo Tuan keempat Kian. Tuan Kian, Anda sudah tiba. Kau bocah dari keluarga Ye. Tidak masalah jika kau hanya mengganggu tempat ini. Tapi kau bahkan berani menghina Tuan Chen. Penjaga. Usir dia dari sini. Kian Sihai, aku adalah tuan muda keluarga Ye. Apa kau yakin ingin bermusuhan dengan keluarga Ye kami? Jangankan kau. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tetap harus diusir. Sampaikan perintahku. Mulai nita ada keluarga Ye boleh masuk lelang nih. Batalkan kualifikasi masuk kami. Kian Sihai, keluarga Yi kami adalah kepala dari 4 keluarga besar. Apa kau yakin ingin melawan keluarga Yi kami? Demisi tidak berguna ini. Kian tua, kau sebaiknya memikirkan ini baik-baik. Membuli Tuan Chen. Jangankan keluarga Yemu. Bagaimana dengan 4 keluarga besar? Bagaimana dengan seluruh Jiangchen? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Bawa dia keluar untukku. Kalian semua tetap di sana. Baiklah Kian Sihai. Kalian semua tunggu saja. Tuan Ye. Nona Xiao, mulai hari ini dan seterusnya, kursi ini akan menjadi kursi eksklusif Anda dan Tuan Chen. Mulai ini bila orang keluarga Xiao kita datang, mereka semua bisa duduk di barisan depan. Terima kasih banyak Tuan Kian. Dengan lukisan 1000 li sungai dan gunung ini, di perjamuan besok, Ibu pasti akan menyetujui pernikahan kita. Memang benar. Xiao Linglong, karena kau bersikeras menikahi si tidak berguna ini, maka di perjamuan gerbang naga besok, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa maksudmu? Tanpa persetujuan keluarga Yeku, keluarga Xiaomu boleh lupa dipromosi jadi bangsawan kelas pertama. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Saya ingin bertanya, apa yang sedang Anda lakukan? Menyinggung keluarga Ye demi lukisan rusak. Kamu ingin menghancurkan keluarga Xiao kita. Ibu, apa yang Ibu katakan? Bukankah Chen An sudah mengikuti permintaan Emo untuk sedia hadiah selamat untuk perjamuan gerbang naga? Saya menyuruhmu menyiapkan hadiah ucapan selamat, bukan untuk menyinggung keluarga Ye.
Apakah satu keluarga Ye seserius itu? Katak dalam tempurung tidak menyadari luasnya dunia. Keluarga Yi adalah kepala dari 4 keluarga besar. Di Jiangcheng apa mereka cakap adalah hukum. Bahkan 3 keluarga besar lainnya. Tang Chusong harus bertindak hati-hati di hadapan mereka. Sekarang setelah kamu menyinggung keluarga Yi, maka perjamuan gerbang naga keluarga Xiao, kita hancur. Kamu adalah pendosa keluarga Xiao kita. Jerih payah beberapa generasi keluarga Xiao. Usaha tanpa henti linglong siang dan malam. Semua ini telah dihancurkan oleh tanganmu. Setelah bertahun-tahun upaya keluarga Xiao, jika kita masih perlu mendapatkan persetujuan orang lain untuk dipromosikan, lalu apa artinya perjamuan gerbang naga ini? Diam. Apa yang kamu tahu? Supaya share kita dipromosi jati keluarga kelas pertama, kita harus mendapatkan persetujuan dari Jiangcheng. Tokoh-tokoh berpengaruh papan atas. 4 keluarga besar. Gubernur Hantuan Feng. Keenam pihak ini sangat diperlukan. Ini adalah aturan Jiangcheng sejak zaman kuno. Linglong, apakah ini suami baik yang kamu temukan? Dia akan menghancurkan keluarga Xiao kita. Aku perintahkan kamu. Cepat putuskan tunang dengan si tak guna nih. Lalu ikut kami mencari Tuan Muda Ye. Selama Tuan Muda Ye tidak menyimpan dendam, maka kita masih punya kesempatan. Apapun syarat yang Tuan Muda Ye ajukan kali ini, kita harus memohon maaf padanya. Ikut aku, Ibu. Hentikan. Chen An tidak salah. Bahwa keluarga Xiao kami bisa berada di posisi sekarang The film was bergantung pada semua orang di keluarga translated Xiao and narrated dan pada by usaha M Linglong Media. selama bertahun-tahun. Kami tidak butuh persetujuan siapapun. Tuan tua, apakah kamu lupa? Agar kita dipromosikan menjadi keluarga tingkat pertama, kita harus mendapatkan dukungan dari keluarga Ye. Sekarang dia menentang kita. Bagaimana kita masih bisa dipromosikan? Jika keluarga Ye tidak setuju, maka keluarga Ye benar-benar buta. Tuan tua itu tangguh. Baiklah kamu mulia. Kamu hebat. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Hanya saja di perjamuan gerbang naga beberapa hari lagi. Jika si tidak berguna itu berani muncul, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Tuan Muda Yi, saya sangat menyesal kejadian hari ini. Saya di sini nak minta maaf bagi pihak Linglong. Bibi, apa yang kau katakan? Linglong hanya tergoda oleh si tidak berguna Chen An itu. Itu hanya sebuah lukisan. Tuan muda ini sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat yang lebih baik dari itu. Tuan Muda Ye benar-benar pantas menjadi tuan muda keluarga Ye, naga dan phoenix di antara manusia. Jika keluarga Xiao bisa memiliki menantu seperti Tuan Muda Ye, itu akan betul-betul jati berkah 3 hidup. Aku menyukai Linglong. Tentu saja aku akan mentolerir segala sesuatu tentangnya. Setelah perjamuan gerbang naga, aku akan membuat si tidak berguna Chen An itu menyadari jurang pemisah antara rakyat jelata dan yang berkuasa. Seorang rakyat jelata berani melangkahi kelasnya dan menghujat yang berkuasa. Dia mencari mati. Kalau macam itu saya nantikan kabar baik Tuan Muda Ye. Xiao Linglong, kau tunggu saja tuan muda ini. Cepat atau lambat tuan muda ini akan membuatmu memohon belas kasihan di bawahku. The film was translated and narrated by M Media. Macam mana perjamuan gerbang naga nih? Kita tidak usah pergi saja. Tidak. Kau adalah suamiku, suami Xiao Linglong. Semua kerja keras aku bertahun-tahun nih untuk kau. Jika kau tidak pergi, apa gunanya perjamuan gerbang naga ini? Ayo pergi. Ciu Jiangsheng selamat Xiao naik peran kelas 1. Nyonya Xiao benar-benar memiliki putri yang luar biasa. Dengan usahanya sendiri, dia membawa keluarga Xiao ke statusnya saat ini. Dia bisa dikatakan sebagai panutan bagi generasi muda Jiangcheng. Memang hanya dalam beberapa tahun singkat, dia memimpin keluarga Xiao menjadi grup bernilai miliaran yuan. Benar-benar layak menjadi anak ajaib bisnis nomor 1 Jiangcheng. Tidak semuanya Anda terlalu memuji saya. Pencapaian putri saya hari ini tidak terpisahkan dari bantuan semua orang. Kudengar Linglong masih lajan. Apakah dia memiliki seseorang yang dia sukai?
Linglong selalu sibuk dengan karirnya. Seperti yang kalian semua tahu. Nyonya Xiao jangan mencoba membodohi kami. Kami sudah mendengar bahwa Tuan Muda Ye telah menyukai putri Anda, bukan? Setelah hari ini, keluarga Xiao akan jadi keluarga terkemuka atas. Dan dengan aliansi kuat dengan keluarga Ye, itu akan benar-benar menjadi kisah yang indah di Jiangchen. Ya. Jika Tuan Muda Yi bisa bersama putri saya, jika mereka bersama, tentu saja saya akan senang. Siapa pria yang digandeng Linglong itu? Dia hanyalah kodok yang ingin memakan daging angsa. Aku akan mengurusnya. Kamu si tidak berguna. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang. Istriku menyuruhku datang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ya, aku menyuruhnya datang. Chin An adalah suamiku. Dia harus ada di sini hari ini. Apel. Xiao Linglong sebenarnya sudah menikah. Xiao Linglong ini adalah wanita yang diincar Tuan Muda Ye. Keluarga Xiao melakukan ini sama sekali tidak menganggap keluarga Ye, tapi suaminya ini. Tapi dia langsung tak nampak keturunan keluarga terkemuka. Tentu saja dia bukan keturunan keluarga manapun. Dia hanya si tidak berguna pemungut sampah. Xiao Linglong sebenarnya akan menikah dengan seorang pengumpul barang rongsokan. Keluarga Xiao dengan Tuan Muda Ye, menantu terhormat seperti itu, tidak menikahkannya, malah menikahkan putri mereka dengan rakyat jelata rendahan. Keluarga Xiao ini punya keberanian seperti itu. Nyonya Xiao, di kalangan elit kelas atas Jiangchen kami, belum pernah ada tindakan melangkahi batas kelas. Keluarga Xiao kau udah buat sangat bagus. Xiao Linglong, kau dengar ke apa semua orang cakap tentang kau? Tidak apa-apa jika kamu semaunya sendiri biasanya. Tapi perjamuan gerbang naga hari ini adalah hari besar bagi keluarga Xiao kita. Kamu benar-benar membawa si tidak berguna ini ke sini. Chen An bukan orang tak berguna. Dia adalah pasangan hidup yang dipilih Xiao Linglong. Aku juga. Cukup, apakah kamu belum cukup malu? Urusan penting seperti pernikahan, anak-anak harus mematuhi pengaturan orang tua mereka. Saya tidak setuju dengan ini. Si tidak berguna ini tidak bisa masuk keluarga kita. Ini adalah masalah pribadiku sendiri. Aku Xiao Linglong dalam hidup ini tidak akan menikah dengan siapapun kecuali The film Chen An. was translated Keterlaluan and kamu, putri narrated by durhaka. M-Media. Bibi harap tenang. Linglong hanya sesaat tersesat. Jangan biarkan si tidak berguna ini memengaruhi hubungan antara kau dan putrimu. Ini adalah masalah keluarga kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu orang luar. Bagaimana mungkin Tuan Muda Yi menjadi orang luar? Dia juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Dia bukan orang luar. Mungkinkah dia pelayan keluarga Xiao kita? Kamu si tidak berguna. Apakah kamu tahu apa status Tuan Muda Yi? Status apa? Biarkan aku menghitungnya. Kepala dari 4 keluarga besar Jiangchen. Tuan Muda Ye keluarga Ye habiskan lebih 10 juta untuk membeli barang kerajinan. Lupa. Dan juga orang yang oleh rumah lelang 4 lautan diusir si bodoh besar. Kamu diam. Bibi jangan marah lagi. Hari ini adalah hari gembira bagi keluarga Xiao. Jangan biarkan si tidak berguna ini memengaruhi suasana hatimu. Lihat. Inilah yang namanya ketenangan. Bibi, apa yang kau katakan? Keluarga Xiao telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk perjamuan gerbang naga hari ini. Jangan biarkan si tidak berguna ini memengaruhi hubungan antara kau dan putrimu. Keluarga Yi ini sesuai dengan reputasi ketua 4 keluarga besar. Tuan Muda Ye kita bahkan lebih bijaksana. Aku tidak seperti si tidak berguna tertentu yang hanya tahu jadi pria simpanan. Dokter bilang perutku tidak enak. Jadi cocok bagiku untuk menjadi pria simpanan. Diam, apakah kamu belum malu? Hadiah ucapan selamatku belum diserahkan. Hanya kamu si tidak berguna pengumpul sampah. Hadiah bagus apa yang mungkin ada? Ini belum dimulai. Cepat keluar. Jangan membuat malu di sini. Bibi, hari ini adalah perjamuan gerbang naga keluarga Xiao. Semua keluarga bangsawan besar di Jiangchen akan hadir. Kurasa Chen Ansi tidak berguna ini belum pernah melihat acara sebesar ini. Mengapa tidak membiarkannya tinggal dan memperluas wawasannya? Ya. Tuan Muda Yi benar. Lihatlah Tuan Muda Ye. Dia begitu berjiwa besar. Dia pun benarkan kau tinggal untuk luaskan wawasan. Cepatlah kalau begitu. Terima kasih Tuan Muda Ye. Chen An, ayo pergi. Kamu.
Hari ini adalah hari keluarga Xiaoku. Momen yang telah lama dinanti. Terima kasih semua telah datang untuk menyaksikannya. Aku orang tua ini mengumumkan. Perjamuan gerbang naga keluarga Xiao resmi dimulai. Bagus, Bagus. 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 Selamat. Biarkan segmen pemberian hadiah dimulai. Keluarga Wu keluarga kelas 2 dari Jiangchen mengucapkan selamat atas kesuksesan perjamuan gerbang naga. Mempersembahkan ginseng 1000 tahun. Keluarga kami membayar mahar untuk itu. Keluarga Liu keluarga bangsawan kelas 1 dari Jiangchen. Selamat atas perjamuan gerbang naga Xiao. Mempersembahkan mutiara laut dalam 10.000 tahun. Bagus. Keluarga Son saya mempersembahkan pesanan kerjasama. Senilai 5 miliar. Bagus. Keluarga Tang saya bersedia bertukar dengan keluarga Xiao. 10% saham keluarga kami. Semoga kedua keluarga kita selamanya berteman. Bagus. Keluarga Tan dan keluarga Song memberi hadiah besar. Apa yang diberi keluarga Ye? Keluarga Xiao mengadakan perjamuan gerbang naga ini untuk naik menjadi keluarga bangsawan kelas 1. Keluarga Ye siapkan hadiah besar. Namun, sebelum itu, aku ingin bertanya pada Tuan Chen An. Sebagai suami Xiao Linglong, hadiah apa yang kau siapkan? Keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Apa yang kuberikan bukan urusanmu. Pantaskah bagimu bawahan berbicara? Apa kau menyiapkan sesuatu yang terlalu lusuh, terlalu memalukan untuk ditunjukkan? Aku menyerahkan diriku pada istriku. Istri, apa kau suka hadiah ini? Aku suka apapun yang kau berikan padaku. Chan Yen omong kosong apa yang kamu ocehkan? Apakah kamu tidak malu? Ini pria putri sulung keluarga Xiao. Putri sulung Xiao berkepribadian luar biasa. Bagaimana mungkin dia menyukainya? Hadiahku masih di perjalanan. Sedang dalam perjalanan. Kau tidak menyiapkan apa-apa kan? Hari ini adalah perjamuan gerbang naga keluarga Xiao. Meskipun statusmu rendah, kau tetap perlu menyiapkan hadiah ucapan selamat. Bagaimana kalau begini? Kau pilih salah satu hadiah yang aku siapkan. Untuk menjadi hadiah ucapan selamatmu, berikan pada Linglong bagaimana? Siapa bilang dia tidak menyiapkan apa-apa? Lukisan ini 1000 li sungai dan gunung. Hadiah ucapan selamat dari kakak Chen An. Ini barang ini cukup berharga. Seorang pengumpul sampah belaka. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Apakah itu bahkan perlu dipikirkan? Itu pasti nona muda Xiao, yang dibeli dengan uangnya sendiri. Sampah tetaplah sampah. Dia sudah menumpang bakal sebelum menikah. Chen An. Xiao Linglong nona tertua Xiao. Memiliki status bangsawan. Baginya untuk menyukaimu adalah keberuntungan besarmu. Kuburan leluhurmu pasti berasap hijau, dan kau menyiapkan lukisan lusuh seperti itu. Dan berpikir itu sudah cukup. Tapi aku sangat suka lukisan ini. Lukisan ini, dibandingkan dengan hadiah, ucapan selamat keluarga Yi kami, sama sekali tidak berharga. Aku tahu Tuan Tua Xiao menyukai kaligrafi dan lukisan. Jadi hadiah ucapan selamat pertama yang aku siapkan adalah karya seorang master kontemporer. Lukisan air karya Tuan Su. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ye, lukisan air ini benar-benar harta langka di The film dunia. was translated Bernilai and lebih dari 1 narrated miliar. by M Media. Tuan Muda Ye terlalu baik. Terima kasih Tuan Muda Ye. Tidak seperti beberapa orang tak berguna. Yang mengirim sampah tak berguna seperti itu. Bibi jangan terburu-buru. Hadiah ucapan selamat berikutnya ini disiapkan untukmu. Kontrak pengalihan properti. Hadiah ucapan selamat kedua ini adalah kontrak properti di Jiangcheng senilai puluhan miliar. Keluarga Ye menyerahkan gratis ke Xiao. Tuan Muda Ye memiliki isyarat yang begitu mega. Hadiah ucapan selamat kedua ini sudah bernilai puluhan miliar. Aku ingin tahu hadiah ucapan selamat ketiga. Hadiah ucapan selamat ketiga ini adalah sebuah cincin berlian 200 gram. Sebuah cincin. Apakah Tuan Muda Ye sedang bersiap untuk melamar Nona Xiao? Tuan Muda Ye ingin menggunakan perjamuan gerbang naga untuk memaksa Xiao Linglong menikah dengannya. Menarik perjamuan ini. Semakin lama semakin menarik. Linglong cepatlah. Terima kasih Tuan Muda Ye. Ye Feng, jika kau benar-benar tulus dalam memberi selamat ke keluarga Xiao,
Maka aku menyambutmu. Jika kau punya niat lain, maka kau bisa pergi sekarang dengan hadiah ucapan selamatmu. Apa kau dengar itu? Istriku menyuruhmu pergi. Dengan memegang cincin ini, Anda bisa memiliki 5% saham keluarga Ye kami. Ini bukan sekadar hadiah keluarga Ye ke Xiao. Untuk kenaikan mereka menjadi bangsawan tingkat 1. Tetapi juga milik saya Ye Fen. Hadiah pertunangan untuk Xiao Linglong. Melamar di tempat. Ini barang dari Museum Kota Kekaisaran. Koleksi tingkat harta nasional. Dan Ye Feng berhasil mendapatkannya. Real estate bernilai puluhan miliar itu adalah salah satu properti inti keluarga Ye. Hanya puluhan miliar dalam real estate. Di hadapan 5% saham keluarga Ye. Tidak layak disebutkan. Keluarga Xiao dengan memiliki 5% saham keluarga Ye akan jadi tokoh berpengaruh di keluarga Ye. Kalau begitu, bukankah keluarga Xiao akan menjadi nomor 2 setelah The film was 4 translated keluarga besar and kita? narrated Chen engkau by sampah M pemungut Media. sisa. Berani kau tanding tuan muda demi wanita. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa arti sebenarnya dari kesenjangan status dan posisi. Baik. Aku sudah menyaksikannya. Sekarang kau bisa dengan puas menghilang. Kau menyuruhku pergi dan aku pergi. Kau pikir kau siapa? Xiao Linglong, bagaimana menurutmu? Suamiku menyuruhmu, Inyah. Apa kau tidak dengar? Linglong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa tidak segera berterima kasih pada Tuan Muda Ye? Aku akan mengatakannya lagi. Aku sudah bertunangan. Apa yang disebut hadiah pertunanganmu ini? Ambil kembali sendiri. Atau aku akan mencari seseorang untuk membuangnya. Ambil kembali hadiah pertunangan itu. Kau menolakku. 3 set hadiah pertunangan dari keluarga Ye. Cukup untuk membuktikan ketulusan kami. Di mata istriku, keluarga Yingmu bahkan tidak sebesar ujung jariku. Setitik debu yang Tuan. jatuh dari ujung jarinya. Nona Xiao, mengingat masa mudamu dan kurangnya pengalamanmu, kami tidak akan mempermasalahkannya. Jika kau bersedia membatalkan pertunangan sekarang, keluarga Songku bersedia untuk menjadi perantara dengan keluarga Ye atas namamu. Linglong, keluarga Xiao kita selamat. Chen An adalah suamiku. Hari ini keluarga Xiaoku. Bahkan jika kami tidak bisa berhasil naik pangkat, aku tidak akan berubah pikiran. Nona Xiao keras kepala dengan caranya sendiri. Kalau begitu aku Song akan tarik hadiah ucapan selamatku. Keluarga Wu juga tarik hadiah ucapan selamat kami. Keluarga Liuko menyatakan bahwa keluarga Xiao tidak memenuhi syarat untuk naik status. 3 dari 4 keluarga besar tidak setuju. Kenaikanmu telah gagal. Xiao Linglong, apakah ini hasil yang kau inginkan? Demisi tidak berguna ini. Apakah itu sepadan? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Semua upaya keluarga Xiao kami sia-sia. Aku Chen An mengakui keluarga Xiao naik menjadi keluarga berpengaruh kelas 1. Semuanya apa kalian dengar itu? Si tidak berguna ini bilang dia mengakui The film keluarga was Xiao. translated and narrated Seseorang by serendah M dan Media. tidak berarti sepertimu. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini. Bukankah kau terus bilang kau mencintai Linglong? Kau mungkin tidak ingin melihat usaha Linglong sia-siakan. Ayo, merangkaklah lewat sini. Maka aku akan mengampuni keluarga Xiao. Sekumpulan orang bodoh. Apakah kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Aku keluarga Chu dari Jiangcheng. Aku Fan Tianrong, pemimpin bawah tanah Jiangcheng. Aku grup Qiansheng, penguasa di Jiangcheng. Selamat kepada keluarga Xiao jadi bangsawan tingkat pertama. Hadiah ucapan selamat yang kusiapkan sudah tiba. Chen An, hadiah ucapan selamat yang kau siapkan. Kau benar-benar semakin mahir membual. Apa kau tidak tahu siapa ketiga orang ini? Apa identitas mereka? Aku tahu. Beberapa hari yang lalu, aku baru saja bertemu mereka. Kau bahkan pernah bertemu mereka. Dalam kapasitas apa kau bertemu ketiga pejabat tinggi ini? Ini adalah ketua grup Qiansheng, Han Qiqian. Identitasnya yang lain adalah orang terkaya di Jiangcheng. Bahkan gabungan aset 4 keluarga besar tidak sebanding dengan miliknya. Ini adalah Tuan Fain, pemimpin bawah tanah. Semua kekuatan bawah tanah di Jiangcheng harus mengikuti pengaturannya. Dan ini adalah kepala keluarga Chu yang memiliki hubungan sangat baik dengan Tuan Gubernur. Oh benar, aku ingat sekarang.
Hari itu kamu yang menghabiskan 50 juta untuk membeli botol air mineral saya bukan. Itu aku. Pergi sana kau mencari mati. Kau ganggu perjamuan gerbang naga keluarga Xiao. Itu satu hal. Sekarang setelah Gubernur Han tiba, kau masih berani berbicara sembarangan. Salam tuan-tuan, kita bertemu lagi. Apakah kalian bertiga juga hadir di sini? Perjamuan gerbang naga keluarga Xiao ini. Si tidak berguna ini benar-benar beri hadiah ucapan selamat. Disiapkan olehnya, dan dia bilang kau menghabiskan 50 juta untuk membeli sebotol air mineral The darinya. film was translated Chen and An, narrated kenapa kau by tidak M cepat kemari? Media. Untuk berlutut minta maaf kepada Tuan Han. Lancang. Hak apa yang kau punya buat suruh dia minta maaf? Tuan Han, Anda benar. Di hadapan Anda. Bagaimana mungkin saya berhak menunjuk-nunjuk? Chen An, jika kau tidak ingin mati cepat kemari sekarang. Jika kau membuat Tuan Han marah, apalagi kau? Bahkan keluarga Xiao tak sanggup tanggung akibatnya. Apakah ada kemungkinan bahwa kau orang yang buat mereka marah? Bagaimana bisa aku? Keluarga Ye bagaimana punya pecundang sepertimu? Tuan Han benar-benar marah kali ini. Maman, kali ini keenam keluarga besar hadir. Kali ini, keluarga Xiao tamat. Nona Xiao bersikeras dengan caranya sendiri. Menikahi pria rendahan itu. Ini mengundang bencana. Kalian semua punya masalah telinga. Masalah lebih besar dengan otak kalian. Chen An telah membuat Tuan Han marah. Jadi bersiaplah menghadapi penghakiman para petinggi Jiangchen. Tuan Han, kenapa memukul saya lagi, Kak? Tamparan ini untuk kurangnya kebijaksanaanmu dan kesombonganmu. Tuan Han, aku kurang bijaksana. Aku sombong. Masih sangat senang setelah dipukul. Sungguh tuan muda dari keluarga bangsawan. Mengapa kau tak sebut dirimu Hao Jian? Sialan. Apa yang kau tahu? Tuan Han menghargai bakat. Kau seharusnya hanya memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana kau akan bertahan hidup? Menurutku si tidak berguna ini dan keluarga Xiao harus berlutut kepada kita semua. Dan bersujud meminta maaf. Berlutut dan minta maaf. Lalu lucuti semua aset keluarga Xiao. Usir mereka dari Jiangchen. Patahkan kaki si tidak berguna ini. Telanjangi dia. Seret dia ke alun-alun Jiangchen dipertontonkan. Buat dia mengemis 3 tahun. Istriku, aku sangat takut. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu harus melindungiku. Kau tidak tahu malu. Aku memberitahumu bajingan. Kau harus tahu diri. Jangan pernah memikirkan hal-hal tertentu. Patahkan kakinya. Ya, arak dia di depan umum. Dan buat dia mengemis selama 3 tahun. Benar. Kau Yevon, kau penuh ide. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan kalian bertiga. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Ye, adalah tugasku untuk menjunjung tinggi status dan martabat Jiangchen kita. Tuan muda Ye, kau benar-benar berwibawa. Semuanya tolong tenangkan amarah kalian. Ini semua salah si tak berguna ini. Dia memikat putriku. Aku akan kembali sekarang dan membuat mereka batal pertunangan. Aku akan mengusirnya dari keluarga Shao kami. Si tak berguna ini tidak punya hubungan dengan keluarga Shao kami. Aku mohon padamu, tolong ampuni keluarga Shao kami. Aku tidak setuju. Chen An adalah suamiku. Aku akan bersamanya. Bahkan jika harus memungut sampah, aku bersedia. Istriku itu tidak akan berhasil. Aku akan merasa kasihan padamu. Di saat seperti ini, apakah kau masih melindungi si tak berguna ini? Tuan Chen, kau pasti terkejut. Apakah kalian semua salah paham? Dia hanyalah orang tak berguna yang hanya mengandalkan wanita untuk hidup. Tuan Han, apakah Anda salah orang? Tuan Chen apa? Bukan dia hanya si tak guna yang kutip sampah. Diam. Kau bodoh picik. Di depan Tuan Chen, kaulah sampah itu. Status Tuan Chen mulia. Kalian semua adalah sampah. Apakah kamu mendengar itu?
Mereka tidak berbicara tentang satu orang tertentu, tetapi seluruh kelompok orang ini. Semua adalah sampah. Chen An. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Linglong, aku bersumpah. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak punya identitas khusus. Jika aku punya, aku tidak perlu memungut sampah. Mungkin para petinggi ini hanya bermain-main denganku. Oh benar. Linglong. Naik ke keluarga bangsawan kelas 1 adalah keinginanmu. Hal-hal penting didahulukan. Kita bahas hal lain saat sampai di rumah. Baiklah. Kau tak berguna. Jika keluarga Shao kami tidak naik pangkat menjadi keluarga bangsawan kelas 1, semuanya salahmu. Aku ingin tahu apakah kalian semua setuju agar keluarga Xiao jadi bangsawan tingkat pertama. Dengan Tuan Chen keluarga Xiao dipromosikan menjadi keluarga bangsawan tingkat pertama, mungkin sedikit tidak pantas, aku khawatir. Tepat sekali. Jika keluarga Xiao sekarang masih akan jadi keluarga bangsawan tingkat pertama, itu memang akan tidak pantas. Apa yang kalian berdua katakan masuk akal. Chen An, selamat kau menjawab dengan benar lagi. Tuan Chen apa? Para The petinggi film itu was hanya mempermainkanmu. translated and narrated Sampah by akan M selalu Media. sampah. Keluarga Xiaomu tidak akan pernah bermimpi dipromosikan menjadi keluarga bangsawan tingkat pertama. Keluarga Xiaoku benar-benar hancur. Apakah keluarga Xiao benar-benar tanpa harapan? Linglong, jangan panik. Biarkan mereka selesai berbicara. Kalian bertiga pada titik ini. Berhenti menggoda istriku. Xiao Linglong hadapi kenyataan. Ini adalah konsekuensi dari melawan tokoh-tokoh kuat seperti kami. Kalian memang pantas menjadi tokoh-tokoh kuat teratas Jiangchen, mata yang tajam. Diam. Tuan Fen, kenapa Anda memukul saya lagi? Jika kepala keluarga Ye dalam keadaan sehat, aku akan menyarankan dia memiliki anak lagi. Bahkan melahirkan seekor babi puah akan lebih baik darimu. Status Tuan Chen adalah yang paling mulia. Dengan kau bergabung dengan keluarga Xiao, jadi keluarga bangsawan tingkat pertama memang tak pantas. Aku Han Qiqiang mewakili grup Qiangsheng. Merekomendasikan keluarga Xiao untuk jadi keluarga paling berpengaruh di Jiangcheng. Bagus, bagus. Bagus, Bagus, bagus. bagus. Aku Fen Tianrong juga mewakili seluruh kekuatan bawah tanah Jiangcheng. Juga rekomendasikan keluarga Xiao jadi paling berpengaruh. Bagus, Bagus, bagus. bagus. Aku keluarga Chu, salah satu 4 besar Jiangcheng. Rekomendasikan keluarga Xiao jadi paling berpengaruh di Jiangcheng. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Keluarga Xiao menjadi keluarga bangsawan tingkat atas. Bukankah itu berarti mereka akan setara dengan 4 keluarga besar? Saat ini, keluarga-keluarga paling berpengaruh hanyalah 4 keluarga besar. Terlebih lagi mereka semua memiliki warisan berabad-abad. Dalam 20 tahun terakhir di Jiangcheng, belum ada keluarga yang jadi paling berpengaruh. 3 orang ini rekomendasikan keluarga Xiao untuk menjadi keluarga paling berpengaruh. Jelas terlalu tidak menghormati kami. 4 keluarga besar. Aku ingin bertanya kepada mereka, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Tunggu. Jika hanya keluarga Chu yang melakukan ini, maka bertanya tidak masalah. Tapi untuk 3 orang muncul bersama, itu luar The biasa. film was translated and narrated Aku by selalu M merasa bahwa di Media. balik ini ada orang lain. Maksudmu? Mari kita tunggu dan lihat. Chen An. Apakah ini nyata? Linglong. Apakah keluarga Xiao benar-benar menjadi keluarga teratas? Mendengarnya. Sepertinya itu benar. Apa kau mengatakan semua ini? Karena kau membantuku. Jangan. Jangan berani-beraninya kamu menjebakku. Ini semua berkat kerja kerasmu sendiri. Dan aku hanya hidup dari orang lain. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tanpa persetujuan keluarga Ye kami, bahkan keluarga bangsawan tingkat pertama, kau tidak akan bisa bergabung. Apalagi keluarga bangsawan tingkat atas. Kau yang mengandalkan keluarga Ye, bajingan yang menyalahgunakan kekuasaan. Hak apa yang kau miliki untuk tidak setuju? Tidak mungkin, aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Ye. Ayahku adalah kepala keluarga Ye. Tanpa persetujuan keluarga Ye kami, keluarga Ye kami adalah kepala dari 4 keluarga besar. Tidak mungkin. Keluarga kaya tingkat atas.
Kepala dari 4 keluarga besar. Keluarga Ye tidak lagi. Karena keluarga Ye tidak setuju dengan promosi keluarga Xiao kami, maka tidak perlu lagi keluarga Ye Anda. Chen An. Keluarga Ye telah mendominasi Jiangcheng 10 tahun. Untuk membuat keluarga Ye kami binasa, kau adalah yang pertama. Keluarga Ye kami adalah kepala dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Tidak seperti keluarga Wang, keluarga kelas 3 yang bisa dibandingkan. Hanya keluarga Ye belaka. Di hadapan Tuan Chen itu seperti semut, yang bisa dihancurkan kapan saja. Hanya dengan satu kata dari Tuan Chen, Jiangcheng akan berubah total. Apalagi keluarga Ye kecilmu. Keluarga Ye dari Jiangcheng. Jika Tuan Chen ingin menghancurkannya, maka biarkan itu dihancurkan. Chu Weimin, Anda salah satu dari 4 keluarga besar. Apakah Anda akan melawan kami yang lain? 3 keluarga besar. Kau ini siapa, Ye Fen? Kau belum pantas berbicara denganku. Perjamuan gerbang naga keluarga Xiao. Keluarga Xiao menjadi keluarga kaya papan atas di Jiangcheng. Berhasil. Terima kasih semuanya. Baik, Bagus. Terima kasih semuanya. Ayah Anda akhirnya di sini. Yang mana Tuan Chen An? Si tidak berguna ini adalah Chen An. Ayahku ada di sini. Kau mati. Kau. Diam. Tuan Chen. Hamba ini datang terlambat. Aku biarkan putra pemberontak ini mengganggumu. Kemari. Cepat minta maaf kepada Tuan Chen. Jangan. Aku tidak bisa menerima itu. suami. Mengapa kepala keluarga Ye meminta maaf kepadamu? Mungkin dia tergerak oleh kebaikanku. Iya, kau sangat luar biasa. Ayah. Apakah Anda pikun? Macam mana kau suruh aku minta maaf kepada si tak guna nih? Jam berapa sekarang? Kau masih bicara omong kosong. Cepat minta maaf kepada Tuan Chen. Tuan Chen. Putraku bermasalah dengan pikirannya sejak kecil. Jangan merendahkan diri ke levelnya. Aku hanya minta kau maafkan keluarga Ye dan mengampuni nyawanya. Beri dia 1 nyawa. Aku tidak punya kemampuan sehebat itu. Aku hanyalah Tuan Muda Ye, orang biasa di matamu. Tuan Chen. Selama kau mengampuni keluarga Ye bersedia melakukan apa saja. Patriark Ye terlalu sopan. Dan Tuan Muda Ye, dia awalnya ingin mematahkan kakiku. Biarkan aku diarak di jalanan. Aku awalnya ingin meminta Tuan Muda Ye untuk mengampuniku. Tuan Chen, kau pasti bercanda. Aku sudah menerima perintah dari Tuan Gubernur untuk benar-benar mencari pengampunanmu. Jika kau tidak memaafkanku, seluruh keluargaku akan benar-benar tamat. Keluarga Ye kami. Tolong Tuan Chen, berbelas kasihlah. Apa? Perintah Tuan Gubernur? Perintah Tuan Gubernur telah dikeluarkan. Jika Tuan Chen tidak bisa memaafkan keluarga Ye, maka keluarga Ye benar-benar tamat. Chen An. Apa sebenarnya identitasmu yang tidak aku ketahui? Kepala dari 4 keluarga bangsawan teratas. Keluarga Ye tidak lagi seperti itu. Apa perintah Tuan Gubernur ini? Apakah ada hal lain tentang diriku sendiri? Identitas yang tidak aku ketahui. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Ye kami adalah keluarga bangsawan tingkat atas. Tidak ada yang bisa membuat keluarga Ye kami binasa. Anak pemberontak. Keluarga Ye akan hancur olehmu cepat atau lambat. Tuan Chen, aku bersedia menyumbangkan setengah dari aset keluarga Ye kami kepadamu. Aku hanya meminta agar kau mengampuni keluarga Ye kami. Apel, menawarkan setengah dari aset keluarga Ye. Itu setidaknya lebih dari 100 miliar telah mengganggu Tuan Gubernur. Jika lebih dari 100 miliar bisa menyelesaikannya, itu akan dianggap bagus. Kau harus tahu, perintah Tuan Gubernur belum dikeluarkan selama 10 tahun. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Ye sampai membuat Tuan Gubernur turun tangan secara pribadi? Mungkinkah ini karena Chen An? Chen An ini, identitas macam apa yang sebenarnya dia miliki? Han Kikiam dan yang lainnya maju untuknya adalah satu hal, tapi sampai membuat Tuan Gubernur terkejut. Seperti dijangka dari keluarga bangsawan atas. Mereka tawar lebih 100 miliar sekaligus. Sayangnya aku hanyalah seorang pemulung. Dan tak boleh terima hadiah begitu berharga. Ketua Han, kita berdua
Sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tolong bantu aku. Bujuk Tuan Chen. Mohon dia ampunkan keluarga Ye. Aku tidak bisa membantumu. Feng Tua. Aku tahu kau selalu mengincar pasukan bawah tanah di distrik utara Jiangcheng. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Tolong bantu aku. Aku Feng tidak bisa menerima itu. Saudara Chu, jangan. Kita tidak dekat. Semuanya. Siapa yang bisa membantuku? Bujuk Tuan Chen. Untuk mengampuni keluarga Yi kami. Aku pasti akan balas kau berlimpah. Hari ini di perjamuan gerbang naga keluarga Xiao. Tuan muda Yemu. Dengan lancangnya coba paksa keluarga Xiao untuk menikahi Nona Xiao. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Nona Xiao. Anakku yang tidak berguna itu buta dan bodoh. Dia telah menyinggungmu. Aku bersedia menawarkan setengah dari aset keluarga Yi kami. Memohon padamu untuk meminta Tuan Chen untuk mengampuni keluarga Yi kami. Putramu berulang kali berbicara tidak sopan The film was dan menghina translated suamiku. and narrated Ini bukan by sesuatu M. yang bisa Media. diselesaikan dengan sedikit uang. Istriku sangat marah. Konsekuensinya akan parah. Tak boleh dengar apa istri aku. Semua aset keluarga. Keluarga Yi kami sedia tawar semua asetnya. Untuk mendukung keluarga Xiao. Untuk sokong keluarga Xiao jadi keluarga terkemuka atas. Tidak, tuan muda ini tidak setuju. Diam. Bagaimana aku bisa melahirkan bajingan seperti itu? Jika bukan, karena kau menyinggung Tuan Chen. Mengapa keluarga Yi kami berada dalam keadaan seperti ini? Apa yang baru saja kau katakan? Keluarga Yi kami sedia tarik diri dari 4 keluarga besar. Pada masa sama sokong Xiao jadi keluarga atas. Aku akan menyerahkan semua aset keluarga kami. Apakah keluarga Yi Anda yakin untuk mundur? Posisi di antara 4 keluarga besar Jiangcheng. Menawarkan semua aset keluarga. Menyerahkan posisi di antara 4 keluarga besar. Yaitu, apakah kau benar-benar semurah hati itu? Tentu saja. Kami telah menyinggung Tuan Chen. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kami juga tidak punya hak untuk tetap menjadi keluarga tingkat atas. Dengan Tuan Chen bergabung dengan keluarga Xiao. Menjadi keluarga tingkat atas adalah hal yang pantas. Keluarga Yi telah setuju agar Xiao dipromosi jadi keluarga atas. Bagaimana dengan kalian semua? Keluarga Tang kami. Keluarga Song kami. Selamat Xiao atas promosi jadi keluarga atas. Keluarga Lu dan keluarga Liu yang tidak berarti. Kau tarik balik cakap kau sekarang keluar. Kalian bertiga memiliki status yang begitu mulia. Hadiah selamat yang kalian bagi patutnya tak ringankan. Tentu saja. Perjamuan gerbang naga keluarga Xiao hari ini. Untuk merayakan promosi keluarga ke tingkat atas. Aku Han Kiki yang menawarkan 20% dari saham grup Tiansheng. Untuk mengucap selamat pada keluarga Xiao. Untuk mengucap selamat pada Tuan Chen. Aku Feng Mo tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Mulai hari ini dan seterusnya. Semua kekuatan bawah tanah di Jiangcheng akan siap sedia untuk Tuan Chen dan Nona Xiao kapan saja. Keluarga Chu mempersembahkan sebuah kontrak senilai 30 miliar untuk mengucap selamat pada Nona muda Xiao. Keluarga Chu ingin membentuk sebuah aliansi turun-temurun dengan keluarga Xiao. Apa aku bermimpi? Tuan Gubernur telah tiba. Keluarga Xiao benar-benar akan melambung kali ini. Tuan Gubernur tidak akan diundang olehmu juga kan? Ini mungkin. Jika aku tidak mengenalmu luar dalam. Aku bahkan akan curiga kau bukan orang biasa. Apakah aku orang biasa? Tidakkah kamu tahu tadi malam? Bahkan Tuan Gubernur pun datang. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kedatangan Tuan Gubernur benar-benar membawa kemuliaan bagi keluarga Xiao. Kali ini aku datang. Selain mengucapkan selamat kepada keluarga Xiao, aku juga ingin meminta Tuan Chen untuk sesuatu. Mencariku. Tuan Chen, aku ingin meminta 2 salinan. Undangan pernikahanmu dan Nona Xiao. Tuan Gubernur, kau ingin menghadiri pernikahan kami? Aku tidak salah dengarkan. Tuan Gubernur akan menghadiri pernikahan Chen An dan Xiao Linglong. Sepertinya menantu keluarga Xiao ini tidaklah sederhana. Terima kasih kalian berdua. Dengan undangan ini, aku bisa melaporkan kembali dengan sukses. Tuan Gubernur, kepada siapa kamu akan melapor? Bukan apa-apa Tuan Chen. Kau mungkin salah dengar.
Baiklah, terima kasih. Selamat tinggal. Kakek, kau sudah tahu selama ini, Chen An itu bukan orang biasa kan? Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan itu? Semuanya adalah takdir. Keluarga Ye kami menjadi seperti ini. Ini semua karena kau. Tunggu sebentar. Sepertinya ada yang kurang. Seribu liang emas, harta langka dan permata eksotis. Ibu, linglong apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa begitu banyak orang mengirim hadiah ucapan selamat ke keluarga kita? Ibu, semua ini berkat Chen An. Aku belum pikun. Pengumpul sampah bau ini. Kredit apa yang mungkin dia miliki? Ibu, aku tidak berbohong padamu. Apa kau lupa Gubernur Han tadi malam? Dan para tuan lainnya? Bagaimana sikap mereka terhadap Chen An? Tentu saja aku tahu. Itu hanyalah sandiwara yang mereka lakukan. Aku ingat sebelum aku pingsan. Aku jelas mendengar. Gubernur Han mengatakan bahwa keluarga Shao kami sama sekali tidak bisa menjadi keluarga kelas 1. Benar. Sekarang keluarga Shao kami sudah menjadi keluarga kaya raya tingkat atas. Mereka ini siapa sebenarnya? Ibu, kau salah paham. Merekalah yang mendukung keluarga Xiao kita untuk menjadi keluarga kaya raya papan atas. Semua ini karena Chen An. Jangan coba-coba membodohiku lagi. Apa kau pikir aku tidak tahu? Aku sudah pergi dan bertanya. Keluarga Yi menyinggung Tuan Gubernur. Terpaksa menyerahkan aset ke keluarga Shao kami untuk melindungi diri mereka sendiri. Kau tak berguna. Beraninya kau mengambil pujian Tuan Gubernur. 10 orang sepertimu tidak akan cukup untuk mati. Putri, cepat ceraikan si tak berguna ini. Keluarga Shao kami tidak lagi. Keluarga Shao yang dulu, si tak berguna ini. Dia sama sekali tidak pantas tinggal di keluarga kami. Ibu, kau benar-benar tidak masuk akal. Putri, apakah kau linglung? Keluarga Shao kini jadi keluarga kaya tingkat atas. Dan juga telah mendapatkan penghargaan tinggi dari Tuan Gubernur. Katakan padaku, bagaimana kau masih bisa bersama orang tak berguna seperti itu? Bersama. Ceraikan, kau harus bercerai. Itu tidak akan berhasil. Aku baru saja menyerahkan diriku pada Linglong. Tidak bisa menikmati lalu menyangkalnya. Benar. Aku Xiao Linglong dalam hidup ini. Milik Chen An. Ada begitu banyak pemuda berbakat di Jiangcheng. Kenapa kau harus bersikeras? Menggantungkan diri pada pohon berleher bengkok ini. Jika tidak ada Tuan Muda Ye, masih ada Tuan Muda Han dan Tuan Muda Tang. Kemarin saya mengumumkan di perjamuan Gerbang Naga pernikahan Linglong dan Chen An. Undangan juga telah dikirim ke semua keluarga di Jiangcheng. Masalah ini tidak dapat diubah. Bagaimana kau bisa mengirim undangan tanpa persetujuanku? Aku tidak setuju. Paling buruk aku akan pergi ke setiap keluarga satu persatu dan mengambil kembali undangan-undangan itu. Bagaimanapun putriku tidak bisa menikahi si tidak berguna ini. Tuan Gubernur juga menerima undangan. Apakah kau akan mengambilnya darinya? Apa Tuan? Tuan Gubernur juga menerima satu. Benar. Tuan Gubernur datang minta undangan. Dia pasti akan hadir di pernikahan? Diminta secara pribadi. Anggap saja kau beruntung kau si tidak berguna. Telah berhasil naik ke keluarga Xiao. Ibu, jadi maksudmu? Kau setuju? Setuju. Aku belum setuju. Keluarga kita sekarang adalah keluarga tingkat atas. Dan juga telah mendapatkan penghargaan tinggi dari Tuan Gubernur. Jika putriku akan mengadakan pernikahan, itu harus diadakan di Istana Puncak Awan. Istana Puncak Awan. Benar, jika dia tak dapat Istana Puncak Awan, maka masalah ini batal. Ibu, kau melakukan ini. Kau jelas hanya mempersulit Chen An. Kau jelas tahu tempat. Macam apa Istana Puncak Awan itu? Istana Puncak Awan kedengarannya cukup bagus. Ibu, jika kau ingin menguji Chen An, kau seharusnya mencari sesuatu yang lebih praktis. Istana Puncak Awan. Bahkan 4 keluarga besar Jiangcheng harus memesan jauh-jauh hari untuk masuk. Apalagi mengadakan pernikahan di sana. Aku tidak peduli tentang itu.
Bukankah kau bilang si tidak berguna ini sangat mampu? Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu sempurna untuk adakan pernikahan istrinya. Chen An, apa kau tidak tahu bahwa istana puncak awan ini sama sekali tidak mungkin didapatkan? Bukankah kau bilang dia sangat mampu? Jika bahkan keluarga Shao kami naik menjadi keluarga tingkat atas, semuanya adalah perbuatannya, maka mengamankan istana puncak awan yang sederhana ini seharusnya menjadi masalah sederhana, bukan? Sistem-sistem. Memesan istana puncak awan. Apa itu mudah? Istana puncak awan rumahmu kau bisa masuk keluar sesukamu. Rumahku, apa maksudmu dengan ini? Ibu, kau jelas-jelas membuat permintaan yang mustahil. Kondisi ini, memang, agak berlebihan. Saya sudah bertahun-tahun di Jianshan. Dan saya belum pernah mendengar ada yang mengadakan pernikahan di istana puncak awan. Putriku memiliki status bangsawan. Dia seharusnya memiliki pernikahan yang luar biasa. Diadakan di sana. Bukankah seharusnya begitu? Ibu kau. Tentu saja istriku memiliki status bangsawan. Jadi tentu saja dia harus. Linglong, jangan khawatir. Serahkan istana puncak awan padaku. Aku akan beri pernikahan paling tak terlupakan di Jiangcheng. Tidak, bukan seluruh. Pernikahan paling tak terlupakan di Daxia. Chen An mungkin lupakan saja. Istana puncak awan ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita pesan. Aku akan kembali bicara dengan ibuku lagi. Mari kita ubah lokasi pernikahan kita. Sudah menjadi pengorbanan bagimu untuk menikahiku. Aku tak bisa biarkanmu menderita ketidakadilan di pernikahan. Aku ingin menjadikanmu wanita paling bahagia. Pernikahan kita akan diadakan di sini. Kenapa mereka ada di sini? Situasiku saat ini semuanya karena dia. Tunggu saja, aku akan membunuhmu sebentar lagi. Kau ingin menikah di sini? Kau benar-benar berani mengatakan itu? The film Istana was Puncak Awan, translated bahkan and tamu terhormat narrated dari by keluarga M besar, Media. tidak bisa tinggal di sini. Kau pikir kau pantas? Ye Feng, kenapa kau ada di sini? Bukankah itu semua berkat dia? Tunggu saja kau. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kau sudah jadi seperti ini. Masih saja sombong. Tidak akan membiarkan ini begitu saja. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau menyarankan? Kau masih bisa melompat dan memukul lututku. Chen An kau. Kemampuan bisnismu benar-benar buruk. Bahkan tidak sebaik pemulung. Tidak mendapatkan sepeser pun. Aku tak tahan lihat orang lain menderita. Chen An, jangan keterlaluan. Sisakan jalan untuk pertemuan berikutnya. Ketika kau mempersulitku saat itu, mengapa kau tidak mengatakan kata-kata ini? Jika kau memikirkannya, kau tidak akan seperti ini. Tuan muda ini berbeda darimu. Tuan muda ini memiliki status bangsawan. Tak guna macam kau bandingkan diri. Ya memang. Tuan muda pengemis bangsawan. Ambil uang busukmu itu. Tuan muda ini tidak butuh sedekahmu. Jangan salah paham. Aku tidak memberimu sedekah. Jangan lupa. Kau masih harus berada di Jiangcheng. Mengemis selama 3 tahun. Tidak kurang 1 hari pun. Jika kau mati kelaparan lebih awal, seluruh keluarga Yirmu dan ayahmu semua harus datang ke sini dan berlutut untukmu. Ayo pergi. Hanya, ini uangku. Semua pengemis. Apa yang kau pura-purakan? Seorang pecundang dengan kaki patah. Mati saja. Hentikan, hentikan, hentikan. Di dalam istana puncak awan. Tuan Gubernur, Pergi. Hamba-hambamu Wampeng. Wunana, kami memberi hormat kepada Tuan Gubernur. Kami memberi hormat kepada Tuan Gubernur. Apakah kalian berdua tahu? Tuan Chen An. Kami mengenalnya. Dia adalah teman sekelas kami. Tapi kami tidak terlalu akrab. Sangat bagus, mulai hari ini. Istana Puncak Awan akan dikelola oleh kalian berdua. Semua urusan. Apakah kalian tidak bersedia? Bersedia, tentu saja bersedia. Terima kasih banyak Tuan Gubernur. Terima kasih banyak Tuan Gubernur. Kami pasti akan mengelola Istana Puncak Awan dengan baik. Mohon yakinlah Tuanku. Bagus, hari ini, 2 tamu terhormat akan tiba. Kalian harus memastikan penyambutan yang layak dan memenuhi semua persyaratan. Baiklah. Ya, Ya.
Tuan Gubernur, bagaimana mungkin dia mengenal sampah itu Chan En? Mungkinkah Xiao Linglong yang bertekad menikahi Chan En dan menghancurkan kekuasaan kelas elit dan Tuan Gubernur mengetahuinya? Tidak heran aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak terlalu akrab dengan Chen An, dan Tuan Gubernur mengatakan itu bagus. Pasti karena kau dan aku. Perbuatan heroik kami menolak Chen An sampai ke kediaman Tuan Gubernur. Tuan Gubernur tahu bahwa kau dan aku memiliki rasa keadilan yang tinggi. Jadi dia menunjuk kami untuk mengelola Istana Puncak Awan ini. Jangan anggap keluarga Xiao kini keluarga kaya tingkat atas. Jika mereka membuat marah Tuan Gubernur, satu kata darinya bisa hapus semua dari keluarga Xiao. Di Jiangcheng sejak zaman dahulu, siapapun yang ingin melanggar aturan dan menghancurkan kelas elit tidak pernah berakhir dengan baik. Kami akan segera tidak akan mengabaikan tamu terhormat yang disebutkan oleh Tuan Gubernur. Selama tamu terhormat puas, posisi keluarga Xiao saat ini sebagai keluarga kaya akan menjadi milik keluarga Wangku. Tuan Muda Wang benar-benar mengesankan. Aku benar-benar tidak salah pilih waktu itu. Tuan Muda Wang ada seorang pria dan seorang wanita yang telah memasuki Istana Puncak Awan. Mungkinkah itu tamu terhormat yang disebutkan oleh Tuan Gubernur sudah tiba? Ayo pergi, cepat ke sana. Jangan mengabaikan tamu terhormat. Baiklah. Chan En Shao Linglong. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kau tahu tempat macam apa ini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Selagi aku sedang dalam suasana hati yang baik, bersujud dan meminta maaf. Lalu pergi dari sini. Tempat ini membutuhkan reservasi. Aku akan pergi sekarang. Tidak. Ini rumahku. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Muda Wang sekarang. Manajer Istana Puncak Awan ini. Semuanya di sini. Berada di bawah manajemen Tuan Muda Wang. Wang Pan. Kau sekarang manajer Istana Puncak Awan. Tentu saja. Terkejut. Apakah ini di luar dugaan? Kudengar keluarga Saumu sekarang sudah menjadi keluarga kaya raya papan atas di Jiangcheng. Tapi di hadapan Tuan Muda Wang saat ini, kau masih belum pantas. Manajer kecil yang begitu besar. Chan En kau rakyat jelata. Bahkan jika kau dekat dengan keluarga Xiao, kau tetaplah rakyat jelata. Dibandingkan dengan kami bangsawan sejati. Sebagai perbandingan, masih ada kesenjangan yang signifikan. Bangsawan. Kalian semua. Selagi aku sedang dalam suasana hati yang baik, bersujud dan meminta maaf. Kau, Tidak. Kalian para pewaris generasi kedua yang kaya. Apa kalian tidak punya trik baru? Selalu bersujud dan meminta maaf. Aku bosan mendengarnya. Ngomong-ngomong, karena kita semua teman, Linglong dan aku akan menikah dalam setengah bulan. Menurutku tempat ini cukup bagus. Lingkungannya cukup cocok. Aku sudah memesan tempat ini. Teman, jangan mencoba mengaku kerabat. Aku tidak punya teman rakyat jelata sepertimu. Dan kau ingin mengadakan pernikahanmu di sini. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjaga gerbang di sini. Benar-benar delusi. aku bicara padamu berdua. Kalian dengar aku. Rakyat jelata tetaplah rakyat jelata. Biar ku beritahu. Ini adalah Istana Puncak Awan. Tempat ini tidak terbuka untuk umum. Bahkan jika keluarga berpengaruh teratas Jiangcheng datang, mereka tidak akan bisa masuk gerbangnya, apalagi pecundang sepertimu. Betapa menyedihkan. Masih muda, tapi sudah buta. Bukankah kita baru saja masuk? Tidak bisakah kau lihat kau buta? Itu karena kami. Kau beruntung. Cepat bersujud dan pergi dari sini. Jangan mengotori lantai Istana Puncak Awan. Tidak peduli sebagus apapun tempat itu tetap untuk ditinggali manusia. Kau benar. Hanya saja sampah sepertimu masih bisa dianggap manusia. Sudah kubilang sebelumnya, orang juga terbagi menjadi kelas-kelas yang berbeda. Seorang pecundang yang memungut sampah sepertimu tidak berbeda dengan anjing liar di jalanan. Istriku. Dia memarahiku. Bantu aku memberinya pelajaran. Wang Pan. Jaga sikapmu. Pecundang tetaplah pecundang. Hanya mampu bersembunyi di balik seorang wanita. Xiao Linglong dulu.
aku mungkin sedikit menghormatimu. Tapi sekarang, aku telah disukai oleh Tuan Gubernur. Di depanku. Kau hanyalah seekor semut. Dan kau, jangan pikir cuma karena kau hidup dari keluarga Xiao. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Rakyat jelata akan selalu menjadi rakyat jelata. Apa yang mengalir di tulangmu adalah darah rendahan. Aku hanya suka hidup dari orang lain. Hal-hal lain. Aku tidak terbiasa makan. Sehari sebagai rakyat jelata. Selamanya rakyat jelata. Seorang pemulung. Masih berfantasi untuk masuk ke kalangan bangsawan yang kuat. Kurasa itu tidak mungkin dalam hidup ini. Pergi dari pandanganku sekarang. Kau benar-benar tidak belajar dari kesalahanmu. Kemarin keluarga Wang bangkrut. Kalian semua sudah lupa bukan? Ye Feng mengatakan hal yang sama padaku kemarin. Sekarang dia memungut sampah di pintu masuk. Keluarga Ye sudah tiada. Ye Feng tidak lebih dari seorang pengemis yang dicemooh semua orang. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Aku telah disukai oleh Tuan Gubernur. Keluarga Wangku akan jadi lebih mulia dari sebelumnya. Tepat sekali, tepat sekali. Status Tuan Muda Wang kami saat ini bahkan lebih kuat dari keluarga Yi yang dulu. Aku menasihatimu agar tidak tahu berterima kasih. Mau memukulku? Kau harus bertanya pada istriku, apakah dia setuju. Chen En, jangan seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Tuan Muda Wang kami hanya dengan satu kata sekarang bisa membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan muda ini kini orang kepercayaan Tuan Gubernur. Jarak antara kau dan aku seperti jurang yang tak bisa dilewati. Mengesankan. Sekarang kau ingin menjilatku. Terlambat. Sekarang kita selesaikan semua dendam lama dan baru bersama. Wang Peng, jangan keterlaluan. Meskipun kau adalah manajer Istana Puncak Awan. Jadi kenapa kau juga tidak bisa menindas suamiku? Aku ingin kau sekarang untuk segera meminta maaf kepada Chen An. Minta maaf padanya. Baiklah, kau tunggu saja. Menerobos masuk ke Istana Puncak Awan sudah merupakan kejahatan besar. Aku sudah memberitahu kediaman Tuan Gubernur. Saya akan meminta maaf padanya dengan layak. Apakah prajurit kediaman Tuan Gubernur sangat kuat? Prajurit kediaman Tuan Gubernur adalah pengawalnya. Setiap kali mereka dikirim tidak ada yang dibiarkan hidup. Jadi kau tahu prajurit Tuan Gubernur tak biarkan siapapun hidup. Anggap kau agak berpengetahuan. Sebenarnya ada cara untuk menyelesaikan ini. Xiao Linglong, bagaimana kalau kau menghabiskan malam bersamaku? Aku bisa mengampuni nyawamu. Beraninya kau bermimpi. Pernikahan Chen An tak akan dilangsungkan di sini lagi. Ayo pergi. Mengapa pergi? Pernikahan ini. Aku Chen An pasti akan melaksanakannya. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Istana Puncak Awan. Ini adalah istana kekaisaran The tertinggi. film was Kau pikir translated kau siapa? and narrated by Apa M kau kaisar Media. atau putra kaisar? Sekarang kau menyebutkannya. Aku hampir mengira aku putra kaisar. Kau berhentilah bermimpi. Kau bahkan tidak layak menjilat sepatu kaisar. Tepat sekali, tepat sekali. Kau hanya pantas menjilat sepatunya. Chen An, aku memberitahumu. Tuan Gubernur telah menugaskanku untuk mengurus semua yang berkaitan Istana Puncak Awan. Selama aku di sini, kau bisa lupakan mengadakan pernikahan ini. Dalam 3 menit. Aku akan menunjukkan padamu bahwa yang kau sebut Tuan Gubernur itu akan muncul di sini. Secara pribadi setuju membiarkanku mengadakan pernikahanku di sini. Chen En, lamunan macam apa yang sedang kau alami sekarang? Kau rakyat jelata. Apa kau tahu status macam apa yang dimiliki Tuan Gubernur? Di Jiangcheng Tuan Gubernur itu seperti surga. Bahkan jika semua keluarga teratas Jiangcheng datang di hadapan Tuan Gubernur, mereka tidak lebih dari semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Chen An, kau hanyalah orang tak berguna pemungut sampah. Beraninya kau berbicara begitu lancan di sini. Menghina Tuan Gubernur. Kami akan ubah pernikahanmu jadi pemakaman. Baiklah. Mari kita tunggu dan lihat. Baiklah, baiklah, baiklah. Awalnya kalian menyuspek Istana Puncak Awan. Kalian berdua mati saja sudah cukup. Tapi sekarang kau berani menghina Tuan Gubernur. Kau pantas seluruh klanmu dihukum mati sebagai peringatan bagi yang lain. Di mana para penjaga istana?
Manajer Wang, apa yang terjadi? Dua rakyat jelata ini berani menghina Tuan Gubernur. Tangkap mereka semua. Apel, berani menghina Tuan Gubernur, kau mencari mati. Serang ya. Chen An, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Tidak apa-apa, tunggu sampai kau di penjara. Baru kita lihat apakah mulutmu masih sekeras itu. Cepat tangkap mereka. Semuanya berhenti. Beraninya kau. Apa yang kalian lakukan? Melapor kepada Tuan Gubernur. Dua orang ini membuat masalah di sini, menyusup ke istana Puncak Awan, dan masih berani bertindak lancang di sini. Benar, seseorang di sini berbicara dengan sombong. Ingin adakan pernikahan di sini satu hal, tapi mereka berani hina Tuan Gubernur dan Tuan Kaisar. Mereka pantas dibasmi 9 generasi. Jam berapa ini, dan kau masih makan tebu? Tuan Chen, mohon tenangkan amarahmu. Bukankah sudah kubilang bahwa dua tamu terhormat akan tiba hari ini? Beginikah caramu memperlakukan tamu terhormat? Tuan Gubernur, dua tamu terhormat itu belum tiba. Sebaliknya dua orang ini membuat masalah di sini. Aku akan segera menyingkirkan mereka. Cepat bertindak. Tuan Gubernur akan marah. Wang Pen, apakah ada kemungkinan bahwa aku adalah salah satu tamu terhormat yang disebutkan Tuan Gubernur? Lancang. Di depan Tuan Gubernur, kau berani omong kosong di sini. Bahkan berani menyamar sebagai tamu Tuan Gubernur. Seekor semut ingin sejajar naga. Konyol. Chen An, kau tahu tak menyinggung Tuan Gubernur bisa musnahkan 9 generasi keluargamu. Pemusnahan 9 generasi. Chen En, Tuan Gubernur sudah sangat marah. Berlututlah di hadapannya dan akui kesalahanmu sekarang. Mungkin dia akan mengampuni nyawa anjingmu. Atau mungkin aku harus berlutut padamu. Tuan Chen, Tuan Gubernur, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan suamiku. Jika kau ingin menghukum, maka hukum saja. Jika kau ingin memukul, maka pukul saja. Aku Xiao Linglong akan menanggung semuanya sendiri. tentu saja kau Xiao Linglong harus dihukum. Chen An, kau juga tidak akan lolos. Tunggu apa lagi, cepat bertindak. Kau bajingan. Beginikah caramu memperlakukan Tuan Chen? Apa maksudmu dengan ini? Aku mencoba menjunjung tinggi martabatmu. Maafkan saya Tuan Chen. Aku telah mengganggu kalian berdua. Aku tiba terlambat. Mohon hukum saya Tuan Chen. Bukankah aku baru saja bilang aku belum berlutut? Baiklah Tuan Chen, mohon tenangkan amarahmu. Tuan Gubernur, kau terlalu sopan. Tuan Gubernur, ini hanyalah sampah yang memungut sampah. Kau tidak perlu terlalu sopan. Kau bodoh buta. Kau tak kenali tamu terhormat di depanmu. Chen En adalah tamu terhormat. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Memungut sampah di pinggir jalan. Bagaimana mungkin rakyat jelata jadi tamu terhormat? Tuan Gubernur, saya tahu keluarga Xiao baru saja dipromosikan menjadi keluarga kaya raya tingkat atas di Jiangcheng. Tapi kau adalah Tuan Gubernur. Di depanmu dia hanyalah seekor semut yang kaya mendadak. Kau tidak perlu terlalu mementingkannya. Apakah kau pikir dua orang ini menjadi tamu terhormat karena keluarga Xiao? Bukan karena keluarga Xiao. Mungkinkah karena Chen Ansi tak berguna itu tidak bisa diajari? Itu karena Tuan Chen. Sehingga keluarga Xiao menjadi tamu terhormat. Tuan Chen, dua orang ini telah mengganggu kalian berdua tamu terhormat. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya mereka ditangani? Dia baru saja bilang, dia akan memusnahkan 9 generasiku. Bagaimana jika aku memusnahkan seluruh klanmu? Kau menyusup ke istana Puncak Awan, menghina Kaisar dan Tuan Gubernur. Dengan gabungan tuduhan ini, bahkan memusnahkan seluruh klanmu dianggap ringan. Diam dan berlutut. Tuan Gubernur, kau pasti salah. Bagaimana kau buatku berlutut pada orang tak berguna ini? Apa kau sudah lupa? Kau baru saja berlutut padaku beberapa hari yang lalu. Tuan Chen, aku salah. Aku buta. Aku sombong. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuniku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan bersujud padamu. Bagaimana mungkin aku berlutut padamu? Orang tak berguna ini. Cukup. Meski menghadapi kematian kau masih keras kepala. Penjaga, seret dia keluar. Aku adalah manajer istana Puncak Awan. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Bodoh. Posisimu sebagai manajer istana Puncak Awan diberikan oleh Tuan Gubernur ini.
Tuan Gubernur ini bisa memberimu kemuliaan. Dan juga bisa mengambilnya kembali. Mengerti? Tentu saja kau bisa. Tapi apakah kau berani? Berhenti bicara sekarang. Apa yang kau katakan? Beraninya kau membantah Tuan Gubernur. Cepat minta maaf kepada Tuan Gubernur. Minta maaf. Apa yang perlu ditakutkan? Wang Peng, kamu gila. Beraninya kau membantah Tuan Gubernur. Apa kau ingin mati? Jangan seret aku ke dalam ini. Hanya seorang Tuan Gubernur belaka. Kau mungkin takut tapi aku tidak. Chen An, aku memberitahumu. Jangan pikir cuma karena didukung Tuan Gubernur. Aku takut padamu. Mengapa kau melihatku? Terus bicara. Aku juga ingin mendengar mengapa kamu tidak takut. Chen An, kau tidak akan sombong lebih lama lagi. Hanya seorang Tuan Gubernur belaka. Dia tidak bisa menyentuhku. Kalau begitu Tuan Gubernur ini ingin melihat. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan dirimu? Untuk tidak takut pada Tuan Gubernur ini. Otoritasmu sebagai Tuan Gubernur hanya berlaku di Jiangchen. Ini adalah kediaman kekaisaran kaisar. Meskipun dibangun di Jiangchen, kau hanyalah seorang penjaga. Itu masuk akal. Kau tahu cukup banyak. Jadi, Begitu. Tuan Muda Wang benar. Makhluk macam apa kaisar itu? Keberadaan tertinggi dan tak tertandingi. Kau hanya seorang Tuan Gubernur. Hak apa yang kau miliki di istana puncak awan ini? Untuk menjamu orang luar? tepat sekali. Kaisar bisa memberimu posisi Tuan Gubernur. Dan begitu pula, Kaisar juga bisa mengambilnya kembali. Menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menghibur rakyat jelata. Ada apa tidak bisa bicara sekarang? Apa kau berani menyentuhku? Di bawah Kaisar. Semua hanyalah semut. Tuan muda ini adalah juru bicara Kaisar. Saat memukul anjing, harus pertimbangkan pemiliknya. Kau seorang Tuan Gubernur belaka. Bahkan jika penguasa negara datang, dia tidak akan berani menyentuhku dengan mudah. Orang ini benar-benar sudah gila. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Bodoh besar. Kau, Canean kau pecundang. Meski kematian dekat kau masih bicara begitu. Tuan Gubernur, istana puncak awan ini. Apakah ini benar-benar kediaman kekaisaran Tuan Kaisar? ya, tentu saja. Kalau begitu, semua yang dikatakan Wang Pang itu benar. Xiao Linglong, kau takut sekarang bukan? Chen An, kau rakyat jelata rendahan. Berani adakan pernikahan di kediaman Kaisar. 10 keluarga Xiao Po, tak cukup bayar ini. Linglong. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Jika terjadi padamu, bagaimana aku bisa tenang? Tuan Gubernur, aku Xiao Linglong. Bersedia menawarkan semua aset keluarga Xiao. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta dariku. Istri. Keluarga Xiao adalah seluruh hasil jerih payah hidupmu. Asalkan itu bisa menyelamatkanmu. Jangankan semua aset keluarga Xiao. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku juga bersedia. Nona Xiao sebenarnya. Memang tidak. Sekarang sudah terlambat. Harta benda keluarga Xiao. Apakah itu masih milikmu sekarang? Tuan Kaisar berhak untuk menyita semua milik keluarga Xiaomu. Xiao Linglong, beraninya kamu untuk benar-benar berani mengambil sesuatu yang sudah menjadi milik Tuan Kaisar dan memberikannya kepada Tuan Kaisar. Tuan Gubernur, Chen An dan aku sungguh tidak sengaja menghina Tuan Kaisar. Asalkan Chen An bisa diampuni, aku bersedia melakukan apa saja. Jangan pedulikan mereka. Mereka gila. Benar, ini gila. Mereka berani The film memfitnah was Tuan Kaisar. translated and narrated by M. Media. Tragis. Kalian semua bosan hidup. Betapa terhormatnya sosok Tuan Kaisar. Apakah aku berani bercanda soal dia denganmu? Tepat sekali. Tuan muda Wang selalu patuhi aturan keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin dia melanggar atasannya dan menyinggung Tuan Kaisar? Semua yang dikatakan Tuan muda Wang tidak mengandung satupun kebohongan. Kau tamat. Aku sudah sering melihat orang yang berbohong dan menipu orang lain. Berbohong untuk menipu orang lain itu satu hal.
tapi menipu diri sendiri. Ini memang pertama kalinya aku melihat. Kematian sudah dekat. Kau masih menyindir di sini. Apa kau mencari mati? Penjaga istana. Dengan wewenang Tuan Kaisar aku perintahkanmu. Tangkap mereka semua. Kau benar-benar gila. Wang Pal, apakah kalian berdua tahu? Aku Tuan Gubernur bertindak atas perintah Tuan Kaisar. Untuk menjamu Tuan Chen. Tidak mungkin. Rakyat jelata pemungut sampah. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal Tuan Kaisar? Betapa terhormatnya sosok Tuan Kaisar. Bagaimana mungkin dia mengenal orang seperti itu? Sosok terhormat itu tepat di depan matamu. Namun kau buta. Si ekor naga sejati. Bagaimana Chen An bisa seperti naga sejati? Dia jelas hanya seekor lodge busuk. Karena kau mencari mati. Aku akan membiarkanmu mati dengan memahami alasannya. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Chen An jangan. Tuan Chen. Kita kan teman sekelas. Aku mohon tolong biarkan aku pergi ya. Awalnya aku tidak peduli. Kamu berani menakuti istriku. Dan berkomplot melawan keluarga Xiao. Kamu hanya mencari mati. Xiao Linglong. Tolong bisakah kau memohon untukku pada Chen An? Aku mohon padamu Chen An, tolong biarkan aku pergi. Ada apa ini? Jangan hiraukan dia. Dia punya masalah di sini. Benar-benar. Tuan Muda Wang, Anda adalah juru bicara Kaisar. Bagaimana Anda bisa berlutut kepada sampah ini? Kau wanita sialan. Apa yang kau tahu? Istana Puncak Awan ini adalah rumah Tuan Muda Chen. Ini benar-benar rumahku. Cepat berlutut. Mohon Tuan Muda Chen bersamaku. Tuan Muda Chen. Mohon ampuni kami. Kami buta dan bodoh. Sedangkan aku hidup dari wanita. Tidak. Tuan Muda Chen. Orang yang begitu pici. Itu karena mulut lancangku. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Mohon biarkan aku pergi ya. Baru saja. Aku tidak tahu perwakilan macam apa yang Kaisar kirim untuk menghukumku. Dan bagaimana dengan memusnahkan 9 generasiku. Tidak, itu salahku. Aku mohon tolong ampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Aku mohon tolong ampuni nyawaku. Apa pepatah itu lagi? Tabur angin tuai badai. Aku tidak ingin melihat mereka lagi di masa depan. Bawahan Anda mengerti. Pengawal. Seret 2 sampah ini keluar. Tuan Chen. Tuan Muda Chen An. Aku mohon tolong biarkan aku pergi. Chen An, Wang Peng baru saja mengatakan, Istana Puncak Awan ini adalah rumahmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia mungkin ketakutan setengah mati. Ini adalah istana sementara Kaisar. Bagaimana ini bisa menjadi rumahku? Tidak, itu tidak benar. Aku mendengarnya dengan jelas barusan. Dan ekspresinya tidak terlihat palsu. Dia benar-benar ketakutan. Tuan Gubernur, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Chen mengadakan pernikahan Anda di sini kan? Jangan khawatir. Biaya untuk pernikahan sudah disiapkan untuk kalian berdua. Silakan. Ayo pergi. Kita sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Namun kesehatan Anda masih sangat baik. Memang, 20 tahun berlalu dalam sekejap. Saya tidak menyangka Anda begitu berprestasi. Di hadapan Anda, aku akan selalu menjadi junior. Kau sudah kembali The begitu film lama. was translated Tidakkah kau akan and memberitahu narrated anakmu by M Media. identitas aslimu? Aku awalnya berencana untuk memberitahunya. Tapi aku takut itu akan terlalu mendadak untuk dia terima. Tapi aku benar-benar tidak menyangka anak ini. Bahkan lebih luar biasa dari yang kubayangkan. Apa yang begitu luar biasa? Sama tidak tahu malunya, seperti dirimu dulu.
hidup menumpang para cucuku linglong. Dan begitu santai saja. Bagaimana bisa dia menggantungkan hidup padanya? Lagi pula, bukankah mereka sudah bertunangan? Bukankah begitu tuan tua? Pertunangan omong kosong macam apa itu? Sudah bertahun-tahun. Itu tidak berlaku lagi. Kebersamaan mereka hari ini adalah takdir mereka. Sudah ditakdirkan. Bukankah semua ini berkat perhatian Anda tuan tua? Aku benar-benar tidak menyangka. Seseorang benar-benar bisa mengadakan pernikahan di Istana Puncak Awan. Itu benar-benar belum pernah terdengar. Keluarga Xiao baru saja naik menjadi keluarga terkemuka. Dan sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Masa depan mereka tak terukur. Bisa menghadiri perjamuan di Istana Puncak Awan. Hidupku sudah sempurna. Namun kita seharusnya berterima kasih kepada keluarga Xiao. Bukan keluarga Xiao yang seharusnya kalian berterima kasih. Bukankah keluarga Xiao yang mendapatkan Istana Puncak Awan? Tentu saja tidak. Orang yang bisa mengadakan pernikahan di Istana Puncak Awan hanyalah Tuan Chen. Status Tuan Chen mulia. Susah kita nak jumpa dia seumur hidup nih. Kita semua mendapat keuntungan dari pengaruh Tuan Chen. Apa? Kabarnya Chen An hanyalah orang biasa. Bisa menikahi wanita tercantik Jiang Cheng Xiao Linglong. Itu satu hal. Tapi bagaimana dia juga bisa mengadakan pernikahan di sini? Identitas Chen An ini mungkin luar biasa. Wanita tercantik Jiang Cheng. Anak ini lebih kuat dariku. Status Tuan Chen terhormat. Tentu saja dia lebih kuat darimu. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pernikahan cucuku. Saya kakek ini menyatakan pernikahan ini resmi dibuka. Bagus, bagus. Bagus. Grup Qiangsheng. Selamat kepada Tuan Qin dan Nona Xiao. Selamat menikah. Selamat. Ini adalah cek senilai lebih dari 10 miliar. Selamat kepada pengantin baru. Saya Feng tidak banyak yang bisa ditawarkan. Jadi saya akan mengirimkan 5 peti emas. Bagus-bagus. Keluarga Tan dan keluarga Song dari Jiangcheng mengucapkan selamat kepada Tuan Qin dan Nona Xiao dan mendoakan pernikahan yang bahagia. Semoga mereka segera memiliki keturunan mulia. Terima kasih banyak kepada semuanya. Hari ini adalah momen bahagia bagi keluarga Xiao kita. Tak kayak gini. Tuan Gubernur telah tiba. Tuan Gubernur. Dia benar-benar di sini. Dengan dukungan Tuan Gubernur, perkembangan masa depan keluarga Xiao di Jiangcheng kemungkinan besar akan tak terhentikan. Tuan Gubernur, mendekatlah, jangan berdiri terlalu jauh. Jangan terburu-buru. Masih ada satu tamu terhormat yang belum tiba. Tamu terhormat lainnya. Tuan Gubernur, kursi ini untuk Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya, saya bersikeras. Undangan tambahan yang kuminta. Khusus untuk tamu terhormat ini. Bahkan Tuan Gubernur berkata, status tamu terhormat ini bahkan lebih mulia dari statusnya. Tokoh penting macam apa ini? Mungkinkah tamu terhormat yang disebutkan Tuan Gubernur itu berasal dari luar Jiangcheng? Tuan Gubernur menyebutkan. Mungkinkah itu tokoh legendaris itu? Benar. Hanya orang itu yang bisa membuat Tuan Gubernur menunjukkan rasa hormat sebesar itu. Cukup beruntung bisa melihat orang itu hari ini. Wajah aslinya hidupku sudah sempurna. Lihat. Orang itu sudah tiba. Tuan Kaisar Balai Naga Dacia telah tiba. Suara wanita ini. Mengapa persis seperti suara sistemku? Tuan Kaisar Balai Naga Dacia. Tamu terhormat terakhir ini. Itu benar-benar Tuan Kaisar. Status Tuan Kaisar di Dacia tidak berbeda dengan status Raja Negara. Bisa dibilang dia adalah orang terkemuka di Dacia. Dia adalah Kaisar yang sendirian bunuh pasukan negara musuh yang berkekuatan jutaan. Melihatnya sekali seumur hidup ini benar-benar berkah 3 kehidupan. Rumor mengatakan bahwa Tuan Kaisar jarang muncul. Bahkan untuk pernikahan Putri Dacia, dia tidak hadir. Namun dia justru datang ke Jiangcheng untuk menghadiri pernikahan kecil ini. Setelah malam ini, Jiangcheng tidak akan lagi mentolerir keluarga Xiao. Bukankah kalian semua terlalu melebih-lebihkan? Dia hanya datang untuk menghadiri pernikahan, bukan? Apa yang orang biasa sepertimu pahami?
Ini adalah Tuan Kaisar di Dacia. Dia berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Tuan Kaisar telah tiba. Itu berarti keluarga Xiao akan menjadi keluarga bangsawan terkemuka Dacia. Sudah di depan mata. Ya, saya hanya orang biasa. Saya tidak mengerti apa-apa lagi. Tapi saya tahu bahwa makanan hari ini enak. Saya belum makan sebahagia ini selama bertahun-tahun. Dia bukan Tuan Kaisar. Hantua omong kosong, apa yang kau ucapkan? Dia adalah pengawal pribadi Tuan Kaisar. Tidakkah kau ingat? Benar. Saya ingat sekarang. Suara di telepon itu adalah suaranya. Lalu siapa Tuan Kaisar? Pertunjukan yang begitu megah. Bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Tuan Kaisar, Tuan Kaisar. Dia adalah Tuan Kaisar. Kalau macam tuh saya baru cakap tak sopan dengan Anda. Mohon maafkan saya, Tuan. Bukankah sudah kubilang untuk tidak menonjolkan diri? Salam Tuan Kaisar. Salam Tuan Kaisar. Paman Shio tidak perlu terlalu formal. Chen An, kenapa kau hanya berdiri di sana? Cepat dan beri hormat kepada Tuan Kaisar. Ayah kamu tidak mati. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Ini adalah Tuan Kaisar. Tuan Kaisar. Mohon maafkan saya. Suami saya dia. Dia ayahku. Fotonya tergantung di dindingku. Dasar bocah. Semuanya silakan berdiri. Terima kasih Tuan Kaisar. Terima kasih Tuan Kaisar. Aku mengerti sekarang. Jadi tidak pernah ada sistem yang membuat sesumbar menjadi kenyataan. Semuanya adalah kamu di belakangku. Membantuku mencapainya. Linglong. Jika aku bukan Tuan Kaisar, apakah kau masih bersedia menikah dengan Chen An? Tentu saja saya akan. Dasar bocah. Jika aku bukan Tuan Kaisar, dan Linglong bukan putri sulung keluarga Xiao, apakah kau masih bersedia? Bersedia. Dasar bocah. Semuanya, saya adalah Tuan Kaisar Balai Naga. Hari ini, saya mengeluarkan dekret terakhir Tuan Kaisar. Berlaku mulai sekarang. Dacia hapuskan sistem keluarga bangsawan. Tak bisa tinggi rendah bangsawan jelata. Semua orang setara. Selamanya bebas dari pembagian kelas. Mengikuti perintah ini, Dacia tidak akan lagi memiliki keluarga bangsawan. Dan Balai Naga tidak akan lagi memiliki seorang kaisar. Kau dan aku semua adalah orang biasa. Semuanya kalian boleh bubar. Kami dengan hormat mematuhi perintah Kaisar. Tuan Kaisar telah menghapuskan sistem bangsawan. Ayah, kamu benar-benar bijaksana. Linglong. Bocah itu sudah memanggilnya ayah. Kenapa kau belum mengubah panggilanmu? Ayah,